Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Investor Retail. Kita akan melanjutkan materi sekolah pasar modal level 1 bagian yang kedua, efek dan mekanisme perdagangan saham. Apa itu saham? Bukti kepemilikan suatu perseroan perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Untuk saat ini minimal pembelian saham yaitu 1 lot atau 100 lembar. Konsep dasar dari saham itu misalnya seperti ini ya. Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso, memerlukan modal 8 juta, namun hanya memiliki dana 1 juta. Nah, akhirnya Pak Bejo ini mengajak 7 temannya secara bersama-sama menanamkan modal masing-masing 1 juta. Sehingga setiap orang dalam perusahaan bakso tersebut memiliki saham senilai 1 juta. Terus mengapa investasi saham itu penting ya? Karena investasi saham itu mudah, terjangkau, menguntungkan, dan asal tahu caranya. Investasi saham itu mudah karena banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat merekomendasikan dan informasikan secara online. Tidak perlu pemahaman kuat atas suatu teknologi, kemudian tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam dan tidak sulit untuk investasi dan ada melakukan pemantauan trading. Kemudian terjangkau, modal mulai dari 100.000 setiap bulan, tidak membutuhkan modal yang besar, menguntungkan. Investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang itu sangat menguntungkan. Investasi di pasar modal bukan judi dan tidak memiliki resiko yang tinggi asal dikelola yang dengan baik. Contohnya sederhananya ya, beli motor Tiger atau saham Astra. Ketika tahun 1993 saham kita belikan 5.045 lembar saham ASI seharga 1.546 per saham. Ya, senilai motor Tiger itu 7,8 juta ya. Kemudian terus kita jual 2011 menghasilkan growth 428% selama 18 tahun atau 24% per tahun. Sehingga harga motor Tiger tahun 93 itu dari saham Rp5.000 per lembar menjadi Rp66.000 per lembar saham atau 340 juta seharga Honda CR-V yang sekarang. Kemudian ada pertumbuhan dari saham Unilever 1982 melakukan IPO yang ketika IPO harganya Rp30 ya, mengeluarkan Rp30, 9,2 juta lembar saham yang memiliki nilai perusahaan di zaman itu sekitar 29 miliar. Kemudian tahun 2015 harga sahamnya menjadi Rp37.000 atau memiliki nilai perusahaan 282 triliun. Dalam 19 tahun naik 1.300 kali lipat atau CAGR kenaikan per tahun itu 104%. Terus ada juga obligasi ya. Obligasi itu surat utang jangka menengah, dapat dipindah tangankan, berisi janji untuk membayar imbalan bunga pada periode tertentu dan melunasi utang pokok pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak membeli obligasi. Konsepnya sederhana juga. Misalnya tadi ya, Pak Bejo usaha bakso butuh modal 8 juta. Pak Bejo memiliki modal 1 juta. Maka dia meminjamkan dana ke masyarakat masing-masing 1 juta dengan bentuk kupon. Nanti Pak Bejo itu harus mengembalikan bunga dan pokok dari pinjaman itu ke yang memberi pinjaman. Terus ada lagi
konsep dasar reksadana ya. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit pernyataan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih NAB reksadana. NAB ini yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit pernyataan suatu reksadana, maka tinggi pula keuntungan investor tersebut. Terus ada lagi konsep dasar ETF. ETF adalah reksadana yang diperdagangkan seperti halnya saham di bursa. ETF itu memiliki panjangan exchange trade fund, menjadi alternatif efek yang mudah terjangkau. Diversifikasi kepemilikan saham hanya dengan kepemilikan satu ETF. Ini contoh ETF-nya ya, LTF LQ45, ETF IDX 30, ETF JII, ETF Indonesia Consumer, dan seterusnya. Terus ada indeks saham ya. Indeks saham merupakan instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan harga dan kinerja saham atau sekumpulan saham. Dapat berbentuk indeks saham individu maupun sekumpulan saham secara sektoral maupun non-sektoral. Contohnya non-sektoral terdiri dari 15 indeks saham ya. Untuk sementara ada IHSG, LQ45, ICJI, MBX, DBX, dan seterusnya ya. Terus ada sektoral. 10 indeks sektoral yaitu agriculture, mining, basic industry, dan ini yang biasa digunakan untuk menganalisa ya, kita pakai sektoral. Metodologi perhitungan indeks saham. Secara sederhana IHSG itu dinilai dari nilai pasar dibagi nilai dasar dikali 100. Nilai pasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham yang tercatat. Nilai dasar adalah kumulatif dari perkalian harga saham dengan jumlah saham yang tercatat pada hari dasar. Bagaimana sih konsep membeli saham perdana? Mungkin IPO ya. Di sini ada agen penjual, terus menjamin emisi, emiten, investor. Nah, ini secara sederhananya bisa dipahami pelan-pelan. Ini mekanisme perdagangan di pasar sekunder. Informasi perdagangan di BI. Ini udah nggak relevan ya. Untuk saat ini itu T+2 bukan T+3 lagi. Biaya transaksi di pasar sekunder itu masing-masing sekuritas beda-beda. Ini juga. Untuk lebih jelasnya bisa di pause aja ya. Untuk lebih detailnya. Semoga bermanfaat. Untuk part selanjutnya mungkin kalau ada waktu lagi ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.